taufik hidayah dan ingatnya dan juga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, bagi unsur nikmat Islam dan iman dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama dapat hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya kami atas nama pengurus, seandainya kemakmuran masjid ini sudah menjadi kesadaran kita. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema Insya Allah kita nanti akan pertama meneladani akhlak Rasulullah dan juga membawa lingkungan kita, keluarga besar kita untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi besar yang insya Allah kelak pada saatnya kita sangat membutuhkan beliau. Kita sangat membutuhkan baginda. Dikarenakan apa? Kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita, maka tidak akan pernah cukup, karena dosa-dosa kita semakin lama bukan semakin berkurang, tapi semakin banyak. Sekali lagi, kami atas nama panitia mengaturkan ucapan terima kasih yang sungguh sebesar-besarnya apabila saudara-saudara jamaah seluruhnya mengikhlaskan diri untuk mengisi masjid ini sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ucapan panitia dan ucapan DKM yang terus menghamba agar masjid ini menjadi masjid yang nanti bisa memakmurkan diri kita, memakmurkan lingkungan kita, dan memakmurkan atau menjadi tempat di mana kita bisa mengasah ilmu untuk berbakti kepada diri sendiri, orang tua, dan juga bisa meneladani Rasulullah SAW. Terima kasih. Bila berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu lainnya, yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya senantiasa diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu bersyukur kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam pada senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik donatur atau keluarga, jamaah semuanya yang sudah membantu terlaksananya kegiatan di malam hari ini. Tentunya kegiatan perayaan Maulid Nabi besar ini bisa memberikan hikmah tersendiri bagi warga semuanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa pilkada akan dilaksanakan yang bulan depan, berarti di tanggal 27 November kita akan mengadakan yang namanya pilkada. Saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang memang sudah berumur atau yang sudah masuk dalam kategori bisa mencoblos, itu segera kalau belum ada namanya bisa mengecek datanya di kelurahan. Ya, di kelurahan itu ada yang namanya DPT. Ya, itu adalah semua itu warga yang mempunyai hak untuk mencoblos. Ya, dan nantinya kalau memang belum ada namanya di situ bisa segera menghubungi panitia atau PPS yang ada di kelurahan Pesanggrahan. Dan juga Bapak dan Ibu, bagi kita yang tinggal di sini dan juga tidak berKTP di sini, ya, yang misalkan domisilinya beda, ataupun kita punya KTP di daerah Jakarta Timur, kita ingin nyoblos di sini, segera juga ini dalam tahap sekarang untuk penyesuaian data tersebut kepada PPS. Ya, jadi jangan sampai nanti kita punya KTP Jakarta yang memang KTP-nya di Jakarta Timur, kita tinggal di sini kita tidak bisa mencoblos. Ya, ini harus menghubungi yang namanya PPS yang ada di kelurahan biar dibuatkan administrasinya sehingga bisa melakukan pencoblosan di kelurahan Pesanggrahan. Bapak dan Ibu semuanya, saya lurah di kelurahan Pesanggrahan sudah hampir 5 tahun, ya, sudah hampir 5 tahun. Dan saya sudah banyak membuat yang namanya taman-taman di pojokan-pojokan kampung kita. Dan bahkan sudah ada yang mendapat penghargaan dari Pak Gubernur, ya, terkait taman-taman tersebut. Dan kedepannya saya ingin meminta bantuan kepada Bapak Ibu semuanya, warga yang ada di Kelurahan Pesanggrahan ini. Saya ingin membuat sesuatu yang lebih monumental, ya, di kelurahan kita. Ini ada Pak RW di sini yang orang lama kelurahan, dan juga Pak RT yang tentunya juga lama di kelurahan ini. Saya ingin membuat sebuah buku ataupun bentuk lainnya yang memang monumental mewakili daripada keberadaan kelurahan Pesanggrahan. Kita punya kali, kita punya istilah budaya buaya buntut, ya, buaya buntut. Kita punya istilah di mana dulunya Raden Kian Santang bekerja sama dengan dibantu oleh
Ya itu tadi wajib wudhu itu adalah merupakan agama Islam di sini. Nah itu nanti intinya saya membuat sebuah monumen ataupun tugu yang memang orang datang ke Kelurahan Pesanggrahan itu dia tahu sedikit tentang cerita Kelurahan Pesanggrahan. Saya mohon nih bantuan dari bapak-bapak ketua dan ketua di sini atau masyarakat yang di sini. Sekarang saya sedang membuat konsepnya, konsep yang akan dibuat oleh desainer itu nantinya akan coba saya paparkan kepada Pak RT, Pak RW, Pak LMK, sehingga nantinya mana yang kurang, mana yang ditambahkan, nantinya kita bisa kemas menjadi sebuah monumen yang memang membanggakan kelurahan kita. Dan nanti di sini ada alim ulama, ada tokoh masyarakat. Karena bagi saya kemarin-kemarin itu prestasi kita dapat di Kelurahan Pesanggrahan sudah cukup banyak. Ya, saya juga pengen monumen itu bisa nanti menjadi ciri khas daripada Kelurahan Pesanggrahan. Nah itu jika bakal nantinya akan kedepannya setelah monumen kita akan buat yang namanya Mars daripada Kelurahan Pesanggrahan. Selanjutnya juga nanti akan kita buat yang namanya Batik Pesanggrahan. Itu semuanya harus dimulai daripada hal-hal yang monumental yang ada di Kelurahan Pesanggrahan. Jadi mohon bantuan Pak RT, PRW, tokoh masyarakat beri masukan kepada saya sehingga nanti monumen yang kita buat itu memang mencerminkan yang namanya Kelurahan Pesanggrahan. Mudah-mudahan tentunya kegiatan di malam hari ini kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan program-program Pak Lurah itu sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Amin. Ayahku seorang petani, punya sawah, punya ladang. Mari kita mengaji malam ini agar akhirat lebih gampang. Baik, kita kenakan musuh hasanah atau hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asnawi Syatoli, sarjana agama. Untuk dengan segala hormat dipersilakan. Shallallahu ala Nabi. Shallallahu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lewat, ternyata sulit Pak Lurah kalau hari Sabtu lewat di danau ini. Apalagi besok, kata teman saya, hari Ahad pasti lebih ramai Pak Ustaz. Tapi keberadaan masjid ini jadi enak. Kalau habis sholat Jumat, kita bisa refreshing, melihat danau. Ini masjid cakep, mudah-mudahan jamaahnya juga cakep-cakep. Ya Robbal, yang hadir maulid Bapak Ibu, walaupun sudah rada-rada ngantuk, ini semuanya adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi. Betul nggak? Bu, cinta nggak sama Nabi? Bapak-bapak cinta apa kagak? Cinta kepada Rasulullah. Nabi sedang khutbah di atas mimbar Bapak Ibu. Ini Nabi dari tadi nyampein tentang dahsyatnya kiamat, tapi kok nggak ngasih penjelasan kapan waktunya kiamat, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kagak disebut, kagak dijelasin sama baginda Nabi. Oleh karenanya Pak, sahabat Badui ini berdiri nanya kepada Nabi, ya Rasul, nanya apa? Nabi sebenarnya udah mau jawab, tapi saking bijaksananya Rasulullah dijawab juga. Ya Rasul, dari tadi engkau menjelaskan dasarnya kiamat, tapi engkau enggak jelaskan kapan terjadinya kiamat itu. Mata sah, kapan terjadinya kiamat itu ya Rasul? Nabi balik bertanya, Pak. Apa kata Nabi? Wa ma adat talisa'ah. Emangnya kalau kiamat nanti terjadi,
persiapan bekal amal apa yang sudah engkau persiapkan untuk ngadepin kiamat? Bu, ini kalau besok pagi subuh kiamat, kira-kira ibu udah punya bekal belum? Bu, udah punya bekal apa belum? Belum. Nah kan kita udah ngaji nih. Bapak-bapak udah punya bekal apa belum? Malam hari ini kotak amal diedarin apa kagak? Diedarin Pak Arman. Mumpung ada Pak Lurah kapan lagi? Ya, Pak. Sahabat ini nunduk ditanya oleh Nabi. Nangis, Bu. Ya Rasul, saya tidak punya perbekalan apapun untuk menghadapi kiamat. Illa ana uhibbullah wa uhibbuka ya Rasul, kecuali aku sangat cinta kepada Allah dan aku sangat cinta kepada engkau ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. I love you too. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kagak sah sholat seseorang yang kagak membaca surah Al-Fatihah. Jadi yang nggak sah itu yang kagak membaca surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana yang baca surah Al-Fatihah tapi Fatihahnya belum sempurna? Jawabannya Bapak Ibu, ini ngaji ya, agak serius dikit, ya, agak relax dikit gitu Pak. Bapak Ibu, jawabannya asal kesalahan imam dalam baca Fatihah itu tidak sampai merubah arti, maka masih ditoleransi. Tapi kalau kesalahannya sampai merubah arti, jangan jadi imam dulu. Biarkan imamnya yang ngerti dengan baik dan benar baca Fatihah. Ini akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun karakter atau akhlak siapa? Generasi muda yang ready. Bagaimana caranya? Masjid. Ayo kita kasih panggung anak-anak kita. Setuju? Adzan, jangan orang tua lagi. Yang muda yang suruh adzan. Bikin remaja masjid. Diadain kegiatan hafal anak-anak muda. Di sini udah ada ya, hafal udah ada belum Pak? Udah. Dirikan taman pendidikan Al-Quran yang ngajar anak-anak muda. Adzan anak muda. Ya Allah, kalau adzan anak muda kan suaranya masih kenceng. Benar. Allahu Akbar. Kita dengerin dari rumah resep. Yang adzan siapa tuh? Remaja Masjid Al-Yunus. Keren banget, cakep. Yuk kita datang. Jangan kalah yang muda yang pun. Ini kadang-kadang yang ada aki-aki, gigi udah pada kabur, ngempos suaranya. Kenapa? Karena yang muda gak dikasih panggung. Keren Rasulullah, masih muda, udah kaya, duitnya banyak, dagangnya pintar, ibadahnya luar biasa. Sampai Khadijah yang janda itu bosnya naksir sama Nabi. Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Nabi umur berapa? 25 tahun. Khadijah umur 40 tahun. Di mana? Di rumahnya Abu Thalib pamannya. Mas kawinnya maharnya. Ini tolong anak-anak muda perhatikan ini, remaja. Kalau bapak-bapak yang bicara mas kawin silakan aja, mau pulang lagi boleh. Mas kawinnya pada waktu itu, Bapak Ibu, emas 2 kilo yang diberikan oleh Nabi kepada Siti Khadijah. Kalau sekarang 1 kilo itu misalnya, maaf, 1 gramnya 1 juta. 1 kilo berapa gram Pak? 1000 gram. Berarti 1 miliar. Benar banget. 2 kilo 2 miliar. Ditambah mas kawinnya selain emas 2 kilogram, itu Nabi ngasih unta yang masih muda betina sebanyak 50 ekor. 1 ekornya harganya
50 juta. Maaf, bukan 50 ekor, 20 ekor. Satu ekornya 50 juta. 50 juta kali 20 berapa? Berapa makna? 1 ember. Berarti 1 ember tambah 2 ember berapa, Bu? 3 ember. Itu Nabi dulu ngasih mahar kepada Siti Khadijah. Bujang dapat janda. Jadi jangan bilang Nabi itu miskin. Anak muda kaya raya itu Nabi. Maharnya 3 miliar. Kenapa? Karena Nabi dari sejak remaja udah bekerja keras dan cerdas. Anak muda biar berprestasi, biar soleh, biar bertakwa. Dari zaman Rasulullah, panglima termuda yang dipilih oleh Nabi untuk memimpin perang, siapa namanya? Usamah bin Zaid. Umurnya berapa? 18 tahun, Pak. Padahal pasukan yang dibawa ada senior-senior sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, pada ngikut, Pak. Pada waktu itu sahabat pada demo. Ya Rasul, ini perang-perang besar. Yang ikut prajurit kaum muslimin gak sedikit ya Rasul. Ini mempertaruhkan agama ya Rasul. Karena yang dilawan adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Tolong ya Rasul, panglimanya ganti. Jangan anak yang baru kemarin sore. Usamah bin Zaid umurnya baru 18 tahun ya Rasul. Ini ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa gak pilih yang senior saja, yang udah pengalaman? Nabi marah, Bapak Ibu. Apa jawaban Nabi? Wahai para sahabat, kalau kita terus menerus tugas-tugas penting kita selalu kita garap oleh yang tua-tua, yang muda-muda gak kita kasih panggung, gak kasih kesempatan, gak ada kaderisasi, lalu bagaimana Islam 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Kalau kita yang tua-tua sudah pada mati, yang akan meneruskan memakmurkan masjid ini siapa? Yang akan jadi polisi yang soleh siapa? Yang akan jadi TNI yang soleh siapa? Yang akan menjadi lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden siapa? Pemuda adalah harapan bangsa. Di atas pundak mereka masa depan bangsa akan celaka atau akan beruntung, akan sukses. Ini di atas pundak anak-anak muda kita. Nah, kalau yang muda-muda nggak kita kasih kesempatan, nggak kita kasih panggung, suruh di belakang terus, kapan bisanya? Bapak, saya sudah sampai di sini. Apa yang dikatakan oleh Nabi di atas mimbar tadi? Kamu cinta kepadaku? Ya Rasul. Kalau beberapa buat pemadam kiamat saya belum punya yang berarti ya Rasul. Tapi saya sangat cinta kepada engkau. Apa kata Nabi? Anta Muhammad ahbabta. Jangan khawatir sahabat, engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang dicintai sama Allah, Rasulullah. Berarti kita kumpulnya nanti bersama dengan Rasulullah. Insya Allah Bapak Ibu, yang bawa jeruk, yang bawa pisang, yang bawa risol, yang bawa kode, yang iuran duitnya, yang cuma datang doang juga tetap insya Allah dapat syafaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga atas nama panitia dan DKI Masjid Ikhlas, mungkin dalam pelayanan kurang berkenan, pun kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan Allah yang majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salat